Nggak cuma rumah, sekulkas-kulkas isinya sampah semua. Hanelop, kita bersihin kulkas yuk. Udah 1 bulan terakhir ini nggak ada kupandang-pandang kulkasku karena Rakunsel asik ngurus rumah aja ya kan. Dan sekarang kebetulan kita juga untuk mempersiapkan hari raya Idul Adha, aku pun udah belanja stok. Cuma nggak mungkin langsung kita simpan sedangkan keadaan kulkasku kayak gini. Jadi kita bersihkan dulu. Kalian tengoklah dari tadi, satu pun nggak ada yang bisa dipakai di dalam kulkas ini. Nggak kamar, nggak rumah, nggak kulkas, sampah ya terus. Lama-lama mau jadi duta sampah aku kalau kayak gini. Udah guys, segala ayah di dia ya. Sampai ini minuman 1 minggu terakhir kemarin masih aku tengok ada di sini. Bahkan tomat yang tadinya seger sampai keriput nenek-nenek pun masih lagi di sini. Ampun, siapalah yang tukang masuk-masukin ini ya weh. Nah, bahkan plastik kosong pun ada di sini. Yang herannya ini sayur udah berapa bulan di dalam ini weh. Astagfirullahaladzim. Tapi kok bisa sampai berair ya padahal di dalam kulkas. Oke lah, langsung aja mau kita bersihin. Setelah aku kosongin, kita bersihin dulu barulah masuk barang-barang baru. Gak perlu takut ribet karena aku punya polki untuk ngebersihin kulkas. Oke, langsung aja kita coplok-coplokin ini rak-raknya biar dicuci sama Pak Su. Nah, kalau rak-raknya ini kan bisa dicuci pakai air. Cuman kalau kulkasnya kan nggak mungkin meren dikucek di dalam air. Makanya aku beli polki ini untuk ngebersihin kulkasku. Tenang, ini bukan cairan yang berbahaya kalau terkena makanan, nggak apa-apa. Tapi bukan berarti disemprotkan ke makanan juga lah. Kenapa nggak pakai cairan biasa aja atau pakai air biasa pun bisa itu? Awop, tentu tidak. Banyak bedanya ini, banyak keunggulannya ini biar kalian tahu. Kalau polki ini nggak cuma ngebersihin, nggak cuma bikin mengkilat, tapi dia juga membunuh semua bakteri-bakteri yang ada di dalam kulkas ini. Apalagi kalian tengok lah kulkas kayak mana weh. Kalau kalian tengok dari Mirosop kan weh, rasa banyak kali pun kuman remaja di dalam ini. Dan yang buatku suka sama si polki pembersih kulkas ini, betul-betul terbantu aku dibuatnya karena lebih gampang awak ngebersihinnya weh. Tanpa eprot, tanpa tenaga. Kali swab aja langsung kinclong kayak muka kalian. Meskipun kecil kulkasku ini, tapi sayang kali lah aku sama kulkas ini weh. Meskipun nanti aku udah beli kulkas yang 10 pintu itu kan, tetap ini masih kupake lah kurasa. Karena ini adalah salah satu aset yang kupunya sebelum aku punya apa-apa. Oke, selesai sudah ada kinclong, bawah lantai juga sedikit. Nah, kalau kayak gini kan enak kali nengoknya ya kan weh. Untuk rak-raknya juga udah selesai dicuci sama Pak Su, jadi langsung aja mau kupasang-pasangi. Oh iya, BTW pas nyuci ini tadi tangan lakiku sampai terluka gara-gara kena saus yang udah keras. Kalian bayangkan sekeras apa itu saus sampai bisa melukai tangan lakiku. Untung aja aku tadi pakai polki ya kan, aman-aman aja awak tanpa eprot. Oke, lanjut. Ganti pemain awak yang lama itu kubuang semua, kubuang. Gak apa-apa patah masih bisa dipakainya ini. Dan ya agar semuanya ini tahan lama, jadi enggak dari pasar langsung ku masukin ke dalam kulkas, enggak, tapi ku pisah-pisahin dulu masukin ke dalam kotak-kotak. Kalau diginiin kan dia selain tahan lama, kita juga jadi gampang mau ngambil apa aja. Dan baunya juga enggak kecampur-campur. Cocok kalian rasa. Kenapa enggak dari dulu kayak gini? Yaudahlah, karena kan baru sempat ku pegang loh kulkasnya. Oke, semua selesai. Memang aku enggak belanja yang banyak-banyak kali karena kulkasku kan cuma 1/4 pintu. Kayak mana pun aku mau belanja banyak. Nanti lah kan kalau udah kebeli sama aku kulkas yang 4 pintu itu, baru kita buat ASMR ceritanya mah. Sombong amat, harus meskipun belum kecapai ya kan. Terus untuk bagian freezer, karena aku tahu freezerku itu kecil jadi nggak beli banyak, aku cuma ikan, udang sedikit sama ayam. Dan untuk bagian pintu nggak usah kita kasih yang berat-berat, takutnya kalau di bagian rak pintu ini terlalu penuh nantinya dia nggak bisa rapat lagi. Terus untuk perdaun-daunan ini juga aku punya botol khusus, jadi biar dia tuh hijau terus, seger terus gitu. Nah kalau kayak gini kan nengok nyawa seger ya kan weh. Udah selesai satu tugasku. Terus di bagian luarnya juga biar nampak kinclong tetap ku pakai juga polki ini. BTW kalau kalian beli polki ini dia udah sekalian dikasih lapnya ya weh, udah include sama lapnya ini. Jadi nggak pala pusing-pusing lagi kalian nyari lapnya. Lapnya pun bukan yang asal ada aja. Ini tuh cantik kali, aku suka kali pakai lap ini ya. Karena betul-betul meresap. Udah deh, nggak kinclong cuma dari luar, dalamnya pun mau kalian cek keranjang kuning. Oke, lanjut. Nah, untuk tumpuan kompor ini sebetulnya dari kemarin-kemarin udah mau dibersihkan. Cuma nggak bersih kalau pakai sabun biasa. Berhubung di polki itu kemarin ku tengok ada untuk pembersih stainless, jadi ku belilah untuk membersihkan tungkuku ini. Baru habis itu Pak Su lanjut buat nyuci piring yang ada di wastafel ini karena wastafel ini juga mau dibersihkan, soalnya wastafelku udah kuning kali. Pokoknya kita usahakan rumah ini bersih sampai habis hari raya nanti. BTW buat kalian, udahnya kalian persiapkan udahnya kalian bersihkan kulkas kalian, udahnya kalian bersihkan dapur kalian itu, biar nanti pas masak rendang itu nyaman, enak. Tuh kayak gini kan enak, mengkilat lagi BTW di videoku kali ini kan nggak ada aku tengok iberesi rumah karena kalau untuk rumahku udah bersih. Oke lah, tata.